Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di ruang kuliah Maya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses tambah data yang akan saya praktekkan menggunakan framework kode Igniter 3 untuk melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu tampil data ya. Jadi di video sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana cara menampilkan data yang diambil dari database. Baik, untuk langkah pertama saya cek dulu ini file yang di video sebelumnya ya. Jadi tulang punggungnya ada di controller ini, controller CRUD, kelas CRUD. Kemudian kita juga sudah punya model coba dan file view tampil. Baik, untuk pertama kita siapkan untuk formulir tambah data. Kita bikin function baru, function tambah ya. Ini enggak ada isinya apa-apa karena hanya memanggil file view. Langsung saja list load view dalam kurungnya dalam petik tambah. Jadi ini artinya panggil file tambah.php. Berarti di view kita buat satu file, new file tambah.php. Kemudian kita isi sebentar HTML5. Kita buat form biasa. Kita lihat struktur database-nya terlebih dahulu. Struktur database-nya atau struktur tabelnya, tabel coba ada ID, auto increment berarti nggak perlu diisi, dan field kedua nama. Kita buat form dulu, form post ya. Form metodenya post, actionnya nanti kita ini, actionnya mestinya gini, php echo echo-nya ke ini CRUD atau base URL ya, base, langsung aja CRUD, nanti kita cek, kemudian simpan. Echo ini di petik satu, kita cek nanti benar atau salah. Kemudian kita buatkan satu form, satu alat input. Misalkan di sini nama ya, nama, kemudian titik 2, input tipe teks, input teks, nggak mau ya, input tipe teks, name sama dengan nama, value nya kosong ya, atau begini, value kosong. Kita br, kita tambahkan satu button, input tipe submit, name simpan gitu. Kita cek ya, kita cek dulu tampilannya sudah benar apa belum. Berarti di sini nama function, kemudian nama kelas, kemudian nama function, nama kelas, kemudian nama functionnya tambah. Nah ini ya, jadi nama dan submit.
Ini materinya sebenarnya ada di sini nih, di tipenya submit value simpan value simpan. Oh, pakai base URL, method post base URL. Oke. Tapi kalau diisi base URL nanti ya apa namanya harus di setting apa namanya helper URL-nya, base URL. Base URL itu baca dari ini sebenarnya, config. Nah ini, ini ya, config base URL. Di sini berarti echo, coba dulu, base underscore URL dalam kurung petik CRUD garis miring simpan misalkan. Ya, base URL simpan. Ini kalau dieksekusi nanti masih error. Ini lebih baik kita ke config-nya langsung, autoload-nya diaktifkan ya. Library helper, ini ya helpernya, URL ya. Jadi ini base URL itu kalau ditranslate ini ya, saya copy dulu biar paham. Base URL simpan ini ya. Ini kalau di translate itu http:// localhost nama foldernya garis miring kemudian cerut ini nama apa namanya, nama kelas control, kemudian nah ini hasilnya nanti seperti ini. Oke, kita hapus. Ini sudah proses tambah datanya. Berarti di sini karena ini merujuk ke function simpan, di sini kita tambahkan public function simpan. Nah, oke, public function simpan. Ini kalau mau apa namanya kalau mau ditangkap variabelnya, nih data sama dengan array. ID sama petik ID ini kosong ya, nggak ada isiannya. Kemudian koma bawahnya ini, kemudian nama this input post. Nah, this input post itu ngambilnya dari sini nih, postnya apa, nama ya kalau di sini ya. Saya copy this input post nama. Nah ini ya, jadi ID-nya kosong karena auto increment, tapi nama di input dari post form inputnya nama, ya. Kemudian kita lakukan insert data, $this in this db insert nama tabelnya coba datanya $data. Sampai sini sebenarnya sudah berfungsi. Oke, kita coba, kita refresh dulu, kita isi misalkan misalkan
kita simpan. Oke, jadi nggak ada isinya apa-apa. Kita cek di sini, coba browse. Nah, ini sudah masuk ya. Kalau ingin jika sukses dia akan ketampil, berarti ini disimpan untuk pengujian ya. Cek misalkan sama dengan, kemudian di sini if cek, larinya ke benar redirect, ini langsung bisa redirectnya ke curut tampil. Ini tampil, kita tes lagi. Simpan. Nah, ini sudah masuk. Oke ya, ini untuk proses tambah datanya. Sekarang untuk proses edit dan hapus itu menggunakan parameter kunci namanya. Nah, di sini saya sudah punya primary key ID ini yang dijadikan pedoman atau patokan untuk edit atau hapus data. Baik, sekarang kita tambahkan atau kita copy form editnya dulu. Form editnya atau form tambahnya ini kita simpan ulang aja. File, save as. Nah, ini kita ganti ubah, sama kita ganti ubah, ini ganti should update. Ini sudah selesai. Di sini kita tambahkan function update atau edit dulu. Function edit itu nanti untuk menangkap parameter yang dikirim ini. Jadi ini ya, parameter yang dikirim ini dikirim ke parameter edit ya, edit, kemudian nanti diedit, baru dilakukan perubahan. Sebentar, ubah ini harusnya manggil dulu ke form ubah, edit data, function ubah, get row ID. Nah, ini data sebentar. Oke, ini berarti di bagian tampil data kita tambahkan satu kolom ya. Ini kolomnya operasi misalkan, ini contoh saja. Kemudian di bagian bawahnya ini operasinya kan sebenarnya edit kemudian hapus ya. Hapus kan gini. Ini kita simpan dulu biar enggak error nanti. Tampilnya, nah ini ada edit, ada hapus. Sekarang kita buat linknya, kita buat hyperlinknya. Tampil, hyperlinknya kita buat
href sama dengan echo aja, php echo base URL dalam kurung titik koma ditutup. Base URL nya isinya root garis miring ubah, benar ya, edit parameternya lah, ini parameternya ada di dalam itu. Bentar, saya cek. PHP echo ubah, langsung PHP echo ubah, saya hapus dulu. PHP echo ubah, oke. PHP echo petik, nggak ganti petik satu aja biar gampang. Ini masalah apa namanya, kalau ada petik double di luar berarti di dalamnya harus satu, karena saya mau metik dua di dalam, jadi yang luar tak bikin petik single ya. PHP echo petik 2, ini kan sudah beda ya, echo. Kemudian ini tak tutup dulu, ini echo, nanti di sini edit ya, edit garis miring titik, kasih titik digabung berarti, jadi setelah slash itu dia mendapatkan parameter $v0 dalam apa namanya kurung siku id ya gini. Oke, ini kita refresh, kita coba ya. Ketika ditaruh di atasnya link apa namanya kursor ini taruh di atasnya, dilihat di bagian bawah itu. Di bagian bawah adalah alamat https class.ci garis miring crud garis miring edit garis miring angka 1 ya, yang bawahnya angka 2 dan seterusnya angka 3. Ini berarti sudah benar datanya. Jadi yang menjadikan parameter edit itu nilai kunci ya, nilai kunci atau primary key, sehingga ini bisa dimaknai bahwa nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini sebagai URI segmen ketiga ya, URI segmen ketiga ya, nanti dibaca di apa namanya modulnya ini. Jadi URI segmen 1 alamatnya, URI segmen 2 ini apa namanya kelas, URI segmen 3 parameter. Oke. Kemudian kita simpan di apa namanya di sebagai variabel $id sama dengan this URI segmen dalam kurung URI segmen ketiga, URI segmen 1 1 2, kemudian kalau di sini ada 2 misalkan, nah ini URI segmen ketiga namanya. Ini saya isi 3 URI segmen ketiga. Kemudian saya lakukan query ke database. Jadi setelah mendapatkan URI segmen 3 ini, berapapun angkanya, ini saya cari di apa namanya database ya, di database-nya. Nah, sekarang kita buat dulu apa namanya function di function get row di apa modelnya saya ubah function get row misalkan ini.
Nah, get row dollar key atau ini dollar this db get ini ya, get atau db where id sama dengan dollar id. Nanti dollar id nya dari mana ini, dollar id, kemudian get nama tabelnya coba ya, nama tabelnya coba kalau salah. Oh ya, coba. Nah, id ini kita kirim lewat parameter sini, lewat parameter function namanya id. Supaya nanti ketika kita tulis di sini, ini bisa kita lewatkan, ini kita masukkan ke parameter yang apa namanya ini. Oke, ini kita simpan sebagai key. Oke, sebagai key. Kemudian kita langsung return key-nya, return dollar key titik koma. Ini kita baca di ini fungsinya. Oke. Kita kembali ke sini. This mcroot get row id nya ini, berarti mcroot-nya nama kontrolnya. Oke. Kita menggunakan variabel key ya, dollar key sama dengan this nama modelnya coba ya, this coba ini, this coba. Nah, ini kita kopikan dari sini nih, coba get row id kita coba id ini dari mana, dari sini nih. Nah, ini dari mana, dari URI segmen 3 tadi yang sudah saya jelaskan di URL yang sebelumnya atau sebelum video. Jika ketemu maka ID-nya kita kirim sebagai row ID, kemudian nama kita kirim sebagai row nama ya, bentuknya array. Dollar data array tidak koma dulu biar nggak lupa, ID sama dengan list key row ID koma nama sama dengan dollar key row nama ini ya. Ini nama bikinan kita, yang ini nama dari file yang ada di database. Oke, kemudian this load view untuk ubah data. Nah, ini ya, ubah data, ubah dalam bentuk ubah koma dollar data. Nah, ini berarti di sini value-nya, di sini ada input hidden mestinya untuk ubah. Ini kita copy aja, nggak usah pakai nama. Ini tipenya hidden, name-nya ID, value-nya sebentar, value-nya php echo dollar ID. Yang ini value-nya php echo dollar nama. ID ini diambil dari ini ID, kemudian nama juga diambil dari sini. Oke. Nah, sampai sini sebenarnya sudah selesai, tinggal proses update-nya. Ini tinggal proses update.
Jadi di sini di bagian controller kita tambahkan function update biar nanti perubahannya bisa langsung dilihat ya. Update data, langsung ambil update data. Dan kita buat dicoba lagi. Ini proses update, function update gitu aja, function redundant data, function update data. Ini yang dikirim dari ini, array nama. Oke, ID-nya ID berarti $ID sama dengan this input post ID. Kemudian namanya kita, ini dalam bentuk data array, $data. Ini untuk jaga-jaga ya, kalau datanya lebih dari 3 bit yang dikirim berarti lebih dari 1, berarti array seperti biasa. Ini nama, this input post nama. Ini dari mana ini? ID dan nama ini diambil dari ini, ID kemudian nama. Oke, kalau sudah tinggal proses update-nya. This dpware $this dpware ID, $ID ini maksudnya. Kemudian update nama tabelnya coba, kemudian isi yang diupdate $data. Ini ya, data. Ini tinggal kita masukkan ke sini sebentar. Kalau mau standar biasa aja langsung this nama model coba, this coba, nama fungsinya titik koma. Ini sudah mestinya sudah jalan. Oke, kita cek ya. Kita refresh dulu. Yang Suhaili kita edit. Nah, ini Suhaila update. Oke, nggak ada perubahan apa-apa ya, karena tidak kita redirect. Cerutnya kita kasih tampil. Nah, ini sudah Suhaila, jadi tinggal redirect saja. Kemudian yang terakhir untuk proses hapus, ini sama sebenarnya. Jadi di bagian tampil, nah ini saya tambahkan A, kemudian ditutup A ya, kemudian ahref ini saya copy aja biar cepat. Saya copy, saya masukkan ke sini, saya paste, ini diganti hapus ya, ganti hapus. Kemudian di sini kita buat function hapus, sebenarnya cuman sedikit ya, kita langsung eksekusi ini aja. Langsung kita eksekusi.
langsung kita copy aja cobanya. Update data ini kita gandakan aja lah. Hapus data, ini malah nggak perlu ini, karena proses hapus itu yang penting ID nya aja, where ID ini delete nama tabel. Oke, sudah selesai, tinggal ini kita arahkan ke hapus data. Hapus list coba itu maksudnya ini ya, nama file ini, kemudian where ID nya ini this post ID itu ini oh bukan post, ini harusnya this URI segment, karena gini, kalau di track dari sini hapus itu menggunakan URI segmen ya, URI segmen 3 kayak gini nih. Ini kalau di bawah kelihatan ya, di bawahnya. Berarti ini kita ubah bagian hapus, function hapusnya ini bukan this input post tapi this URI segment, URI segmen, segmennya 3 ya. Kita refresh lagi, yang Suhaila saya hapus, tik ya, ini udah. Kita cek di sini Suhaila sudah nggak ada, cek lagi ya, kita back, yang ini kita hapus, yang aja kita hapus. Ini kalau kita refresh, nah ini datanya sudah hilang. Baik, itu sesi terakhir kita di materi CRUD. Jadi yang video pertama kita bahas tabel data, yang video kedua ini relatif agak panjang karena ada tambah data, edit, dan hapus data. Baik, terima kasih untuk menyaksikan dan mempelajari materi ini. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.